Pernahkah kalian merasa seperti ada seseorang yang selalu berusaha mengendalikan atau mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kalian? Atau mungkin ada seseorang yang membuat kalian merasa tidak yakin dengan keputusan yang kalian buat? Jika iya, bisa jadi kalian sedang berhadapan dengan orang yang memiliki kepribadian manipulatif. Manipulasi adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengubah perilaku dan persepsi orang lain dengan cara yang tidak jujur atau tersembunyi, seringkali untuk keuntungan pribadi. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 tanda utama dari kepribadian manipulatif. Dengan mengenalinya, kita bisa lebih waspada dan melindungi diri dari orang-orang yang berpotensi merugikan kita. 1. Mereka menanamkan keraguan diri. Pernahkah kalian merasa sering meragukan diri sendiri setelah berbicara atau berinteraksi dengan seseorang? Jika iya, itu bisa jadi tanda dari perilaku manipulatif. Orang dengan kepribadian manipulatif seringkali menggunakan taktik untuk membuat kita merasa tidak yakin dengan keputusan atau pemikiran kita sendiri. Mereka akan berusaha menanamkan keraguan di dalam diri kita, sehingga kita mulai merasa kurang percaya diri. Dengan cara ini, mereka dapat membuat kita lebih mudah untuk dipengaruhi dan dikendalikan. Kebiasaan ini memang bisa terasa halus, namun dampaknya sangat besar. Ketika seseorang sukses membuat kita meragukan diri sendiri, kita menjadi lebih rentan terhadap manipulasi berikutnya. Ini juga memberi keuntungan bagi mereka, karena semakin rendah rasa percaya diri kita, semakin besar kekuatan yang mereka miliki atas diri kita. 2. Mereka ahli dalam membuat kita merasa bersalah. Pernahkah kalian merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya karena merasa bersalah? Itulah salah satu tanda dari perilaku manipulatif. Orang dengan kepribadian manipulatif seringkali menggunakan taktik guilt tripping, yaitu membuat kita merasa bersalah untuk memanipulasi tindakan kita. Dengan cara ini, mereka bisa mengendalikan kita tanpa kita sadari. Guilt tripping adalah bentuk manipulasi emosional yang kuat. Ketika kita merasa bersalah, kita cenderung untuk mematuhi permintaan orang tersebut agar kita bisa merasa bebas dari perasaan itu. Manipulator akan memanfaatkan perasaan tersebut untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan semakin kita merasa bersalah, semakin besar pula kendali yang mereka miliki atas kita. 3. Mereka memanfaatkan kebaikan orang lain. Pernahkah kalian merasa terlalu baik kepada seseorang hanya untuk disalahgunakan? Jika ya, hati-hati, karena itu bisa menjadi tanda dari perilaku manipulatif. Orang dengan kepribadian manipulatif sangat pandai memanfaatkan kebaikan orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka akan cepat sekali mengenali siapa yang bisa dimanfaatkan, terutama mereka yang suka memberi bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Namun, yang seringkali terjadi adalah mereka tidak akan pernah membalas kebaikan tersebut ketika kita membutuhkan bantuan mereka. Dalam banyak kasus, mereka akan selalu menuntut lebih, tetapi tidak ada rasa terima kasih atau perhatian ketika kita dalam kesulitan. Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang digunakan untuk menjaga kendali atas orang lain dengan membuat mereka merasa berkewajiban untuk terus memberi. 4. Mereka menyebarkan informasi palsu dengan sengaja. Pernahkah kalian merasa ada seseorang yang selalu memberikan informasi yang meragukan atau tidak jelas kebenarannya? Orang dengan kepribadian manipulatif seringkali menyebarkan informasi palsu dengan sengaja untuk mempengaruhi persepsi orang lain. Mereka tahu bahwa dengan menciptakan kebingungannya, mereka bisa mengendalikan bagaimana orang lain melihat suatu situasi atau individu. Taktik ini adalah salah satu cara untuk memanipulasi pemikiran orang dan menciptakan pandangan yang menguntungkan bagi mereka. Dengan cara ini, manipulator bisa membentuk opini orang lain sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mengubah arah percakapan atau keputusan. Mereka tidak hanya mengendalikan apa yang kita percayai, tetapi juga bagaimana kita melihat dunia sekitar kita. Sebagai contoh, manipulasi ini seringkali muncul dalam bentuk rumor atau cerita yang dibesar-besarkan.
orang manipulatif bisa dengan sengaja menyebarkan kabar bohong atau informasi yang tidak sepenuhnya benar untuk mengendalikan bagaimana orang lain berpikir atau bertindak. Mereka tahu bahwa dengan memanipulasi informasi, mereka bisa mengubah cara orang lain melihat suatu kejadian atau individu. Hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting yang diambil orang lain, seperti dalam konteks hubungan pribadi atau profesional. Dengan cara ini, mereka memperburuk keadaan untuk keuntungan mereka sendiri, membuat orang lain merasa bingung, tidak pasti, atau bahkan marah tanpa alasan yang jelas. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat berbahaya karena memengaruhi pikiran dan keyakinan orang secara mendalam, serta dapat merusak hubungan atau reputasi seseorang tanpa bukti yang jelas. 5. Mereka tidak pernah mengakui kesalahan mereka. Pernahkah kalian berhadapan dengan seseorang yang selalu berusaha menghindar dari tanggung jawab, bahkan ketika jelas mereka yang salah? Orang dengan kepribadian manipulatif biasanya tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka. Sebaliknya, mereka akan berusaha untuk memindahkan kesalahan tersebut kepada orang lain, atau bahkan membuat orang lain merasa bersalah atas kejadian tersebut. Mereka akan mengatur narasi sehingga mereka tampak seperti korban dan orang lain adalah pihak yang perlu disalahkan. Ini adalah cara mereka untuk menjaga citra mereka tetap sempurna dan untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat. Dengan taktik ini, mereka berhasil mengalihkan perhatian dari tindakan mereka yang buruk dan menempatkan orang lain dalam posisi defensif. 6. Mereka pandai menyembunyikan sifat manipulatif mereka. Orang dengan kepribadian manipulatif seringkali sangat pandai menyembunyikan sifat asli mereka. Mereka bisa terlihat sangat ramah, perhatian, dan peduli. Namun ini semua hanya bagian dari strategi mereka untuk memanipulasi orang lain. Mereka tahu bagaimana cara membuat diri mereka tampak seperti orang yang baik, sehingga orang lain tidak akan mencurigai mereka. Taktik ini sering digunakan untuk membuat orang lain merasa nyaman dan membuka diri. Namun, di balik kebaikan yang mereka tunjukkan, mereka sebenarnya sedang merencanakan sesuatu untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka sangat ahli dalam berpura-pura tidak tahu apa-apa, atau bahkan merasa tidak bersalah, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ini adalah taktik yang sangat berbahaya karena seringkali sulit untuk membedakan antara kebaikan yang tulus dan manipulasi yang tersembunyi. 7. Mereka membuat perilaku manipulatif mereka tampak normal. Salah satu taktik paling berbahaya yang digunakan oleh orang dengan kepribadian manipulatif adalah mencoba untuk membuat perilaku mereka terlihat seperti hal yang normal. Mereka akan selalu berusaha membenarkan tindakan mereka, bahkan ketika itu jelas merugikan orang lain. Dengan cara ini, mereka mencoba untuk membentuk persepsi bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang wajar dan diterima oleh banyak orang. Seringkali, mereka akan meyakinkan orang di sekitarnya bahwa tindakan manipulatif mereka adalah cara yang sah atau bahkan diperlukan dalam situasi tertentu. Mereka menggunakan manipulasi ini untuk menutupi niat asli mereka, membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak melakukan hal yang salah. Ini membuat orang lain mulai merasa tidak nyaman untuk mempertanyakan atau melawan perilaku tersebut, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam perangkap manipulasi yang telah dibangun dengan sangat hati-hati. Menghadapi orang dengan kepribadian manipulatif memang bisa sangat menguras tenaga dan emosi. Namun, yang terpenting adalah kita bisa belajar mengenali tanda-tandanya agar kita bisa melindungi diri kita sendiri. Ingatlah, kita berhak atas kehidupan yang penuh dengan rasa hormat dan kebebasan untuk membuat keputusan tanpa tekanan atau manipulasi dari orang lain. Jika kalian merasa ada seseorang dalam hidup kalian yang menunjukkan perilaku manipulatif, jangan takut untuk menetapkan batasan dan mengambil tindakan untuk menjaga kesejahteraan kalian. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa mulai membebaskan diri dari pengaruh buruk dan hidup lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih mandiri.
Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini membantu kalian untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kalian.